Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriawan Yudanto. Saya dari program vokasi Prodi Sarjana Terapan atau D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, yang pada hari ini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Pengetahuan bahan teknik yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu tentang logam. Logam yang kita kenal sehari-hari itu adalah besi. Nah, nanti akan saya jelaskan kualifikasi atau klasifikasi logam, baik yang mengandung unsur besi atau Fe ataupun yang tidak mengandung unsur logam atau Fe. Yang topik yang kedua saya akan jelaskan tentang klasifikasi baja. Jadi baja akan dibagi tiga, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Yang terakhir dari topik bahasan hari ini, saya akan membawakan tentang bagaimana membaca diagram fasa pada paduan baja. Klasifikasi logam. Logam dibagi menjadi dua, yaitu logam ferus dan logam non-ferus. Logam ferus itu berarti dia mengandung kandungan Fe atau besi, sedangkan non-ferus berarti dia tidak mengandung Fe atau besi. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu baja dan besi cor. Jadi logam Fe ini dibagi menjadi dua, yaitu baja dan besi cor. Yang mana baja ini nanti dibagi menjadi tiga tadi, yaitu baja karbon rendah, medium, dan tinggi. Sedangkan besi cor itu nanti dibagi menjadi empat, yaitu ada gray cast iron, ada nodular iron, white iron, dan malleable iron. Baja karbon rendah dapat kita lihat, baja karbon rendah itu banyak digunakan pada konstruksi-konstruksi rumah, atau kemudian sekarang sudah banyak digunakan pada bangunan yang bertingkat juga, karena memiliki beberapa keunggulan. Baja karbon rendah atau low carbon steel ini merupakan baja dengan kandungan unsur karbon dari 0 hingga 0,3%. Baja ini memiliki sifat yang tangguh dan ulet, sehingga banyak digunakan pada konstruksi-konstruksi rumah dan bangunan yang bertingkat. Kemudian baja ini selain untuk struktur bangunan, itu juga saat ini dikembangkan sebagai konstruksi jembatan. Jadi jembatan-jembatan itu sudah menggunakan baja konstruksi dari baja karbon rendah. Terus kemudian pembuatan bodi panel kendaraan atau mobil ini banyak menggunakan baja-baja jenis karbon rendah karena mudah dibentuk. Jadi baja ini mudah dibentuk, sifatnya ulet dan tidak getas. Beda dengan baja karbon sedang. Baja karbon sedang ini atau kita kenal dengan medium carbon steel merupakan baja karbon dengan presentasi kandungan karbon antara 0,3 hingga 0,6%. Baja ini memiliki kelebihan sifat mekanik yang lebih kuat dibandingkan baja karbon rendah, karena kandungan karbonnya lebih tinggi, sehingga dia memiliki kekuatan tarik ataupun kekuatan tekan yang jauh lebih bagus daripada baja karbon rendah. Kemudian baja karbon sedang ini uniknya atau ciri khasnya itu bisa diberi perlakuan heat treatment atau perlakuan panas pada logam, terutama baja tentunya. Jadi heat treatment itu akan kita bahas di topik berikutnya. Di antaranya saya jelaskan sedikit bahwa heat treatment itu kita nanti akan pelajari, yang pertama ada quenching, terus kemudian ada normalizing, dan ada tempering. Nah, itu adalah perlakuan baja yang untuk meningkatkan sifat mekanik dari baja karbon sedang. Yang
ketiga yaitu baja karbon tinggi dengan kandungan karbon 0,6 hingga 1,4%, kita kenal dengan high carbon steel, adalah baja yang memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, yaitu 0,6 hingga 1,4. Jadi sifatnya ini lebih bagus lagi dari baja karbon medium. Maksudnya sifat mekanis. Jadi dia lebih kekuatan tariknya lebih tinggi, kekuatan bendingnya lebih tinggi daripada baja karbon medium. Tetapi baja-baja karbon tinggi ini memiliki kelemahan mudah patah, mudah retak atau getas karena kandungan karbon yang cukup tinggi, sehingga membuat baja ini tidak digunakan pada konstruksi bangunan seperti rumah atau bangunan bertingkat, karena ketika nanti ada guncangan, getaran, itu akan mudah sekali terjadi crack atau retak, sehingga banyak dipakai di bahan-bahan peralatan tools seperti palu, kikir, terus gergaji. Itu banyak menggunakan baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi ini banyak kandungan martensit ya. Jadi kandungan grafit yang menjadi martensit sangat banyak. Yang kita tahu bahwa struktur mikro grafit martensit ini itu memiliki ciri khas keras tetapi getas atau brittle. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu di sini kita lihat diagram fasa. Nah, kita tahu bahwa baja itu dari 0 hingga 1,4% kandungan karbon kita sebut dengan baja. Sedangkan dari 1,4 hingga 4% itu kita sebut dengan besi cor. Yang mana telah saya jelaskan di awal slide tadi. Baja itu kandungan karbonnya kurang dari 1,4% dan memiliki titik leleh atau titik melting point yang lebih tinggi daripada besi cor. Bisa dilihat pada diagram fase tersebut. Jadi misalnya kita tarik garis lurus 1%, itu titik melting point-nya berada di suhu 1300 hingga 1400 derajat Celcius. Sedangkan besi cor itu berada, melting point-nya bisa kita lihat misalnya 3%, kita tarik vertikal ke atas, itu akan menabrak garis merah yang kedua, yang horizontal, itu di suhu 1153 derajat Celcius. Sehingga melting point inilah yang membuat proses manufaktur kedepannya untuk baja dan besi cor itu berbeda. Yang terakhir, saya ingin menunjukkan bahwa beberapa proses pengecoran, ya, baik yang sifatnya di industri kecil maupun industri yang besar, itu bisa dilakukan. Dan juga saya ingin menunjukkan bahwa di pojok kanan itu ada gambar mahasiswa sedang melakukan proses persiapan proses pengecoran logam. Sehingga proses pengecoran logam atau proses penuangan, kemudian persiapan itu bisa dilakukan di skala laboratorium atau saat praktek pengecoran logam. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.